Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanto Hermawan SP. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian di Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek mengajar di unit kerja saya SMK Negeri 1 Cibinong Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik ya. Oke, silakan dicek dulu kerapihannya sebelum kita lanjut ke pembelajaran. Sok dicek dulu. Sudah? Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Sebelum melaksanakan tugas ini, mari kita berdoa dalam hati. Doa mulai. Berdoa Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang disebutkan namanya, ajukan tangan. Adinda, Hadir. Diana, Indonesia tanah airku, tanah tumpah merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia merdeka. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih. Di sini Bapak punya video motivasi ya, bisa kita simak. Kemudian nanti tolong dikomentari ya kesimpulan dari video motivasi yang ada di sini. Yang menjadi salah satu alas olah kaleng. Keempat tomat olah kaleng itu diproduksi di pabrik yang sama dan kemudian didistribusikan dengan kendaraan yang sama ke tempat-tempat yang berbeda. Pemberhentian pertama adalah warung pinggir jalan. Olah kaleng itu dipajang di rak. Penggal video yang sudah kita saksikan. Ada yang bisa mengambil kesimpulan dari video yang baru yang kita saksikan. Boleh? Jadi, kenapa? Oke, sementara kita gaul dengan orang-orang yang malas, itu tidak mungkin kita akan sukses gitu ya. Oke, terima kasih tepuk tangan. Selanjutnya, Bapak ingin tanya terlebih dahulu tentang materi kita minggu lalu. Ada yang masih ingat mungkin? Penghasilan Al-Quran. Baik, ya. Jadi minggu lalu itu kita sudah membahas tentang pengecilan Al-Quran. Nah, untuk sekarang ya di materi hari ini kita akan coba membahas tentang pengolahan hasil buah-buahan. Baik ya. Ada yang tahu jenis buah-buahan itu apa aja? Coba dulu. Coba Pak. Oke, apa? Jeruk. Yang lain? Apel. Nah, terus yang lain? Pisang. Pisang. Terus? Nanas. Terus? Mangga. Lagi? Anggur. Terus? Duku. Kenapa? Banyak. Banyak ya. Itu yang disebutkan tadi itu betul ya, buah-buahan. Ya, jadi buah-buahan. Kemudian buah-buahan itu biasanya dikonsumsi langsung apa gimana? Bisa dikonsumsi diolah. langsung, bisa juga diolah.
Nah dari tadi itu kita sebutkan tuh ada jeruk, ada anggur. Kira-kira karakteristiknya berbeda nggak? Berbeda. Iya, berbeda ya. Oke. Sementara untuk olahannya, Berbeda. coba ada yang bisa menyebutkan olahan buah yang sering kita temui, misalkan di warung, di Alfa dan sebagainya. Keripik pisang. Keripik pisang, Manisan. manisan, Asinan. asinan, selai, apa lagi? Apa? Sirup. Es buah, sirup. Sari Nah, buah. kemudian untuk manfaatnya, kira-kira apa manfaat kita mempelajari materi tentang pengolahan buah-buahan? Ada yang bisa menyebutkan mungkin kira-kira manfaatnya apa? Mengetahui ya pengolahan buah-buahan dengan benar. Oke, yang lain silakan. Selain dapat mengolah, apa lagi? Coba. Meningkatkan Meningkatkan apa? jual. Pembelajaran kali ini di sini ada KD atau tulis dasar yaitu menerapkan pengolahan hasil buah-buahan. Kemudian memproduksi olahan hasil buah-buahan. Jadi kita akan melaksanakan dua kegiatan. Yang pertama diskusi, kemudian nanti yang kedua kita akan melaksanakan praktek pengolahan buah-buahan. Oke, nah di sini untuk tujuan pembelajarannya, tujuan yang pertama melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menentukan prinsip pengolahan buah-buahan. Ya, jadi nanti di diskusinya kita akan coba membahas prinsip buah-buahan. Kemudian yang kedua, siswa mampu menentukan teknik pengemasan olahan buah-buahan. Kemudian yang ketiga, bisa merancang alur proses pengolahan buah-buahan. Kemudian bisa merancang label untuk kemasan. Nah, untuk prakteknya di memproduksi olahan buah-buahan itu tujuannya siswa mampu memproduksi olahan buah-buahan, ya, kemudian mampu menunjukkan uji organoleptik atau uji kesukaan terhadap produk yang dihasilkan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, kita lanjut ya. Untuk penilaiannya, ya di sini ada penilaian pengetahuan nanti akan diadakan pretest dan post-test. Ya, jadi itu salah satu penilaian untuk di pengetahuan. Kemudian penilaian keterampilan ini nanti dari mulai proses pengolahan ya sampai menghitung formulasi itu yang dipilih. Kelengkapan APD dan lain sebagainya itu yang akan menjadi penilaian di keterampilan. Dikeluarkan dulu HP-nya. Kita akan melakukan pretest terlebih dahulu ya. Pretest ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan Anda tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini, ya. Baik, rata-rata nilainya sudah 80 ya. Lumayan cukup bagus. Walaupun di sini masih ada dua orang ya yang nilainya masih di bawah 60 ya, nggak apa-apa ya, nanti kan ada post-test terakhir ya, kita coba lagi ya. Baik, terima kasih, silakan dimatikan kembali handphonenya. Kita lanjut ya. Di sini Bapak punya gambar-gambar dari produk olahan buah-buahan. Coba ada yang bisa menyebutkan jenis olahan buah yang ada di gambar tersebut. Gambar yang pertama Sirup. sirup. Kemudian gambar yang kedua Asinan. asinan. Yang ketiga apa? Sale. Yang keempat Keripik buah. Baik. Nah, dari keempat produk tersebut adakah yang membedakan baik itu dari segi kemasan, kemudian prinsipnya seperti apa? Kemasannya kalau yang gambar pertama itu pakai apa? Botol. Itu sirup ya? Iya. Botol. Itu botolnya botol apa? Kaca. Bisa nggak pakai botol plastik? Tidak. Bisa nggak? Bisa. Bisa ya, bisa. Baik. Untuk yang kedua itu? Asinan. Asinan pakai apa? Toples. Pakai toples. Bisa kaca, bisa Plastik. Kemudian itu yang ketiga? Sale. Sale itu plastiknya plastik gimana itu? Pengemasan pakai plastik ya? Pakai.
pakai plastik primer. Baik, untuk yang itu sama, repeat bisa pakai plastik, harus pakai plastik ya kalau repeat? Tidak harus. Tidak harus. Pakai toples juga bisa. Pakai toples juga bisa. Yang penting kedap udara ya, ada udara yang keluar masuk. Nah kalau sirup itu biasanya bahan bakunya apa? Buah. Bisa buah apa aja? Yang Buah biasa- melon, mangga, jeruk, mangga, strawberry, betul. Anggur, bisa. Oke, leci juga ya, bisa. Kemudian untuk yang produk olahannya semua itu asinan. Nah, yang bisa dibikin asinan itu apa aja? dong, mangga, salak, rambutan, kelengkeng. Salah ya, kelengkeng. Rambutan bisa. Oke, kalau untuk olahan yang ketiga, Sale. Ya, sale itu biasanya produk apa? Pisang. Pisang ya. Apalagi yang bisa dibikin sale? Nah, ada video pengolahan sirup jeruk. Tolong diperhatikan, disimak baik-baik ya. Silakan. Assalamualaikum, hai guys, welcome back to video. Kali ini saya akan membuat sirup jeruk istimewa karena dibuat dengan Dari mulai apa aja, dari kalori seperti apa tadi? Mencuci buah jeruk. Oke, mencuci buah jeruk, kemudian apa lagi? Memotong buah jeruk, kemudian diperas. Setelah diperas, disaring. Setelah disaring, dipanaskan. Kemudian Campurkan semua bahan. penggulaan atau pencampuran bahan. Kemudian pengemas. Silakan tanya apa aja. Baik. Pisau, lagi. Pemeras jeruk, lagi. Panci, gelas ukur, talenan, lagi. Botol, kompor. Ya. Oke. Nah setelah kita mengetahui alatnya, kira-kira manfaatnya apa tadi? Menambahkan nilai jual. Bagus. Apa lagi? Menambah daya tahan. Apa lagi? Yang tadinya cuma seminggu, dengan pola itu bisa sampai 1 sampai 2 bulan ya. Betul. Baik, tepuk tangan dulu buat kalian. Masuk ke materi pengolahan buah-buahan. Simak ya, diperhatikan. Apa itu buah? Buah adalah bagian tumbuhan yang berasal dari bunga atau putih, biasanya berbiji. Oke, buah adalah bagian tumbuhan yang berasal dari putih atau bunga, biasanya berbiji. Kemudian buah itu biasanya seperti apa? Pengolahan buah-buahan di sini ada 3, ya. Yang pertama yaitu bagaimana kita lihat? Dijemur, ya. Caranya dengan cara dijemur. Bisa menggunakan apa? Manual, matahari, kemudian bisa menggunakan suhu ruang atau oven dan lain sebagainya. Kalau sekarang itu lebih canggih ya. Ada contoh apa? Alur ya, alur proses dari memisahan buah. Yang pertama buah, kemudian disortasi, dicuci kayak tadi yang disebutkan itu tadi ya. Ya itu kelompoknya. Tadi yang kelompok pertama ini kan tadi misal udah, kemudian ini kelompok 2, ini kelompok 3. Maka punya poin yang harus kalian isi, kemudian nanti setelah selesai diharapkan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Jadi untuk LKPD yang pertama itu ya di alat dan bahan, coba kalian tuliskan peralatan apa yang dibutuhkan untuk kita nanti praktek pengolahan sirup buah. Tadi kan sudah ada juga di video pembelajaran yang tadi, itu runtutannya seperti apa. Kemudian kalau tidak ada datanya silakan buka Google, kemudian modul juga ada, silakan. Kalau memang masih kurang misalkan dari modul silakan buka Google dan lain sebagainya. Kemudian untuk selanjutnya setelah bahan dan alat, Anda
kalian juga diharapkan nanti bisa mengisi alur proses ya, alur proses pengolahan sari buah, bukan sari buah, sirup buah. Nah di sini ada alur yang kedua itu, yang harus diisi yang kedua itu di LKPAD adalah alur proses ya pengolahan sirup buah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu nanti silahkan buat label di Canva, di aplikasi Canva. Kemarin kan sudah ditugaskan ya, sudah diinstal aplikasi Canva-nya. Nanti silahkan dibuat bersama kelompoknya ya untuk label seperti apa label itu harusnya, kemudian tata cara peletakannya silahkan sesuai selera, dibikin semenarik mungkin ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Baik, kalau tidak ada, selamat mengerjakan, selamat berdiskusi. Kalau ada apa-apa yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan. Bisa dimulai? Oke, kalau bisa dimulai silahkan berdiskusi. Gimana? Sudah bisa? Yang alat penggunaan ya? Ya. Oke, kita baskom ya. Bahannya wajib. Asam suka. Ya, stop lanjut ya. Ini kelompok pertama ya. Kebagian tugas apa? Mencari apa? Oh, yang keduanya ini ya. Ya. Gimana? Yang itu bahan dan prinsip ya. Dari pas lihat produk kita, wah ini kemasannya levelnya udah wah gitu. Kelompok pertama dulu lah ya. Kelompok pertama silahkan untuk mempresentasikan hasil kelompok diskusinya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kelompok tentang pembuatan sirup jeruk. Untuk alat ada baskom, timbangan, kompor, pisau, panci, blender, gelas ukur, kain saring, botol dan tutup, dan terakhir talenan. Untuk bahan ada buah jeruk, asam sifat, pasta jeruk, gula pasir. Untuk alur proses pengolahan sirup jeruk, yang pertama pemilihan bahan dasar, yang kedua pencucian, kemudian pemotongan, lanjut pemerasan, kemudian penyaringan dan dipanaskan. Setelah itu penggulaan, kemudian pendinginan, yang terakhir pengemasan atau penglabelan. Untuk label hasil kelompok kami. Terhubung di kelompok terakhir. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Fungsi Ya. pendinginan apa? Bisa nggak kalau panas-panas langsung dimasukkan ke botol? Baik, itu pertanyaannya, silakan. Fungsi pendinginan untuk menghindari penguapan di dalam botol. Bisa itu panas-panas dimasukkan ke dalam botol, tetapi akan mengembun di dalam botol jika tidak didinginkan. Baik, cukup puas jawabannya. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu. Mengetahui buah-buahan. Mengetahui jenis buah-buahan. Kemudian yang kedua, karakteristik buah-buahan. Kemudian kita bisa mengetahui lagi Jenis pengolahan buah-buahan. jenis olahan buah-buahan. Lagi manfaat pengolahan buah-buahan. Apa lagi? Alat dan bahan yang digunakan. Kemudian alur proses. Kemudian apa lagi? Pelabelan yang kita tahu bagaimana bentuk label, kemudian harus seperti apa ya, menggunakan baju praktek ya. Nanti disiapkan baju praktek, kemudian kita laksanakan proses pengolahan sirup buah di laboratorium. Ya, kemudian untuk proyeknya ya, nanti untuk kelompok pertama, kelompok kedua dan kelompok ketiga itu kita akan bedakan di konsentrasi gula ya, di konsentrasi gula. Jadi untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 itu akan menggunakan gula yang berbeda. Sampai sini paham?
Baik, kalau paham, silahkan beristirahat, kemudian nanti bersiap-siap. Tidak ada pertanyaan? Ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, udah siap untuk pelaksanaan prakteknya? Siap. Baik, kalau sudah siap, sebelum masuk ke ruangan, Bapak ingin cek dulu kelengkapan APD-nya. Barangkali masih ada yang menggunakan aksesoris, jam tangan dan lain sebagainya. Tolong diangkat tangannya, coba dibuka ya. Untuk jam tangannya boleh, silakan dibuka dulu ya. Jadi aksesorisnya dimasukin dulu ke tasnya, silakan di situ. Oke? Sudah ya? Baik, kalau sudah, silakan masuk perempuan terlebih dahulu ya, untuk persiapan di dalam. Silakan. Ya, silakan. Untuk selanjutnya, sebelum kita melaksanakan praktek pengolahan sirup buah, sebelumnya ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan terkait dengan praktek kita kali ini. Jadi pada siang hari ini kita akan melaksanakan praktek pengolahan sirup buah. Kemudian di sini sudah disediakan alat dan bahannya. Nanti silakan dilakukan untuk proses praktikumnya. Kemudian setelah praktikum selesai juga nanti kita akan melaksanakan uji organoleptik atau uji kesukaan. Setelah itu dilanjutkan dengan presentasi dari hasil produk yang dihasilkan. Sampai sini paham? Baik, kalau sudah paham, kemudian nanti juga akan dibagikan LKPD untuk diisi. Ya. Untuk selanjutnya, kalau tidak ada pertanyaan, silakan setiap kelompok boleh ambil dan memulai kegiatan praktik pengolahan sirup buahnya. Namun sebelum dilaksanakan praktek, sebaiknya kita berdoa dulu ya untuk kelancaran dan keselamatan kita dalam praktek pembuatan sirup buah pada siang hari ini. Boleh dipimpin dulu, silakan, Pak Fahmi. Sebelum melaksanakan tugas, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, silakan kelompok 1 diambil alat dan bahannya. Kelompok 2 juga boleh, silakan. Di sini sudah disiapkan sarung tangan, boleh nanti diambil ya sekalian. Ya, sarung tangannya boleh dipakai. Nanti untuk bahan seperti gula, kemudian asin dan lainnya kita ngumpul di depan aja ya. Silakan, karena bahan sudah dibagikan, silakan boleh dimulai dari sekarang.
kita akan melakukan uji kesukaan atau uji organoleptik ya. Tapi sebelumnya silakan dibereskan dulu alat-alatnya sebelum kita lanjut ke uji organoleptik. Silakan. Selanjutnya kita akan melaksanakan presentasi ya dari produk yang dihasilkan pada hari ini, hasil praktek tadi. Untuk itu silakan kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil praktikum produk pengolahan atau produk olahan sirup buah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil praktik pembuatan sirup buah. Di sini kita membuat dengan 1 berbanding 1 dengan berat filtrasi 250 ml, berat gula 250 gram, asam citrat 1 gram, dan untuk aroma memiliki khas jeruk dan rasa memiliki manis pas. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman boleh tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil praktik kepembuatan sirup jeruk. Untuk berat filtrasi 200 ml, berat gula 150 gram atau 75%, untuk asam citrat secukupnya atau setengah sendok teh, untuk pasta jeruk tidak memakai pewarna, aroma khas jeruk, rasa terlalu asam dan sedikit manis. Sekian presentasi kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Alhamdulillah ya bisa berjalan dengan baik. Nah, dari ketiga produk yang sudah kita produksi hari ini, kira-kira produk mana yang memiliki rasa yang pas yang diinginkan? Coba dari tadi hasil organoleptiknya. Kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Kenapa bisa kelompok 2? Karena gulanya 1:85. 1:85. Hasilnya manis dan asam. Bila dibanding dengan kelompok lain. Kenapa kelompok lain tidak sesuai dengan harapan? Karena tidak sama. Tidak sama perbandingannya. Kalau kelompok 3 kenapa? Terlalu asam hasilnya. Setuju ya? Oke, kenapa terlalu asam? Gulanya lebih sedikit. Karena gulanya lebih sedikit bila dibanding dengan kelompok kedua. Kalau kelompok pertama gimana tadi hasilnya? Lebih manis ya, karena gulanya relatif lebih banyak bila dibanding dengan kelompok. Oke, jadi kita simpulkan saja dari ketiga produk tersebut yang memiliki rasa pas sesuai dengan keinginan yaitu kelompok 2 dengan perbandingan berapa? 1:85%. Baik, tepuk tangan dulu. Untuk selanjutnya coba kita simpulkan apa yang sudah kita peroleh dari kegiatan praktek ini. Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Oke, silakan Pak Fahmi. Kita bisa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengolahan sirup buah, dan kita bisa mengetahui perbandingan buah yang sesuai pada pengolahan sirup buah. Oke, jadi itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari praktikum kali ini. Apa katanya tadi? Yang pertama kita bisa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap proses
harus Kecil. sedang, ya jangan terlalu besar, jangan sampai mendidih juga kan, karena apa? Karena akan berubah di rasa, betul ya, tadi seperti itu. Kemudian apalagi bisa kita mengetahui perbandingan gula yang sesuai. Jadi tadi setelah diputuskan kami simpulkan bahwa produk yang kelompok 2 itu memiliki tingkat kesukaan yang lebih tinggi karena perbandingan gulanya yang pas ya. Baik, karena pembelajaran sudah selesai, kita tadi sudah melaksanakan diskusi, kemudian dilanjutkan dengan praktek gitu ya. Tapi sebelum mengakhiri kegiatan, Bapak tak bosan ya mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu berusaha di setiap kesempatan itu, di setiap kali pembelajaran, kemudian di setiap kali kita melaksanakan praktek untuk bisa lebih baik lagi dari praktek-praktek sebelumnya. Kemudian juga untuk atribut, kemudian kelengkapan APD di setiap praktek itu diusahakan harus lengkap semua. Saya dipahami ya. Kemudian juga jangan lupa ilmu pengetahuannya ditambah. Sekarang kan banyak sekali ya media-media yang bisa kita baca, kita cari informasi di situ, apalagi kaitannya dengan kita yang ada di TPHP ini cakupannya akan luas. Jadi jangan hanya terpaku di buku. Sekarang itu banyak sekali olahan-olahan ya, baik itu dari buah, bumbuan dan lain-lain. Kita bisa akses melalui YouTube, Google dan lain sebagainya sebagai tambahan informasi. Untuk minggu depan kita akan coba membahas materi masih di pengolahan buah-buahan, cuman kita akan mencoba membuat produk lain ya. Jadi untuk nanti tolong juga dibaca kembali sebagai bahan untuk nanti kita melaksanakan pembelajaran selanjutnya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, seperti biasa untuk mengakhiri kegiatan silahkan ketua kelas memimpin doa tutupnya. Silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak cukupkan sekian. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.